Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dan untuk profesi saya saat ini menjadi salah satu dosen di Universitas PGRI Madiun, dosen Fakultas Teknik di program studi Sistem Informasi. Untuk interest, kalau berbicara interest, saya memiliki minat di bidang multimedia dan juga keilmuan di bidang software engineering atau istilahnya rekayasa perangkat lunak. Selama proses menjadi seorang dosen memang banyak sekali tantangannya gitu ya. Apalagi ada beberapa problem yang mana saya sendiri bukan basic di dunia pendidikan dan kemudian saya juga termasuk orang yang cenderung suka ilmu praktis dan terlalu gampang bosan juga dengan mata kuliah yang sifatnya teori. Jadi itu adalah problem dari internal. Kalau problem dari mata kuliah yang saya ampu atau bidang yang saya geluti ini, dari 2017 sampai sekarang itu biasanya ilmu multimedia ini dijadikan ilmu yang anak muda banget ya. Jadi sebuah mata kuliah yang sangat disukai oleh para mahasiswa atau anak-anak muda. Tetapi problemnya di kota kecil ya atau di kota Madiun ini biasanya terbatas dengan masalah penggunaan alat. Kebanyakan dari mereka merasa ketika ingin membuat sebuah karya di bidang multimedia, mereka seolah-olah termindsetkan harus memiliki yang namanya peralatan atau istilahnya perangkat yang mumpuni. Seumpamanya kalau teman-teman istilahnya ada yang suka di bidang grafis itu ya, ada beberapa teman-teman itu dalam obrolan mereka itu ya mereka harus punya spek komputer yang tinggi seperti itu. Terus kemudian buat teman-teman yang suka fotografi misalnya, mereka yang baru belajar fotografi diharuskan punya yang namanya kamera mirrorless DSLR yang harganya bisa sampai puluhan juta atau belasan juta. Nah itu adalah problem di mata kuliah yang saya ampu. Kemudian mental blocknya anak-anak mahasiswa atau teman-teman mahasiswa biasanya seperti itu. Jadi masih terfokus dengan peralatan yang harus mahal seperti itu. Dan disitulah yang menjadi challenge atau istilahnya tantangan bagi saya selaku pengajar gitu ya. Kebetulan saya dulu ketika mengajar juga di bidang multimedia itu hitungannya kaget gitu ya, dalam artian saya suka multimedia tetapi tidak terlalu ahli di bidang multimedia, dan sampai saat ini pun saya juga masih belajar untuk bisa mendalami multimedia lebih dalam seperti itu. Biasanya yang saya lakukan adalah dengan melakukan pembuktian. Jadi bukan pembuktian ala pesulap merah ya. Jadi ini pembuktian bagaimana saya memanfaatkan peralatan sederhana untuk membuat sebuah karya di bidang multimedia. Jadi strategi yang saya gunakan itu biasanya saya membuat yang namanya semacam video dokumentasi proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi ketika kelas itu berlangsung seru, mungkin ada diskusi, sesi tanya jawab atau sesi mengerjakan tugas, itu saya lakukan rekam dengan menggunakan HP yang kebetulan HP saya juga speknya nggak terlalu bagus. Dengan HP yang spek minimalis tersebut, saya coba mau ngeditnya, kemudian saya kompilasi, saya berikan lagu-lagu, dan akhirnya menjadi sebuah mahakarya yang mana ketika pertemuan selanjutnya, saya istilahnya memberikan video tersebut. Dan setelah saya menunjukkan video hasil rekaman dari HP minimalis itu tadi, barulah anak-anak itu merasa optimis. Oh ternyata bisa ya, kita itu membuat sebuah karya dengan kamera HP. Oh ternyata kita bisa ya membuat video-video sinematik dengan kamera HP. Oh ternyata kita bisa ya, istilahnya membuat karya desain grafis itu hanya menggunakan handphone seperti itu. Itu adalah salah satu cara yang saya gunakan untuk menghilangkan beberapa problem atau mental block yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa ketika belajar tentang multimedia. Lalu terkait perangkat pembelajaran, untuk perangkat pembelajaran sendiri saya cukup favorit menggunakan beberapa perangkat. Yang pertama yang saya gunakan adalah Canva.
Jadi memang sebelum adanya Canva ini saya terbiasa membuat desain presentasi itu menggunakan PowerPoint di Microsoft PowerPoint seperti itu. Tapi semenjak adanya Canva, saya lebih terbantu. Terbantunya karena kita bisa lebih simpel dalam membuat presentasi. Kalau seumpamanya dalam sebuah proses pembuatan presentasi itu ya, ketika menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint, saya terbiasa harus yang pertama adalah melakukan pengumpulan data atau key visual. Jadi mencari dulu istilahnya font yang bagus itu apa di internet, kemudian kita download, kemudian baru kita install. Terus yang kedua, mencari gambar-gambar yang relevan, mencari ilustrasi yang relevan, kita download, kemudian baru kita tempelkan di Microsoft PowerPoint. Dan kemudian kita masukkan kompilasi jadi satu, kita atur tata letaknya, kemudian diberikan animasi. Dan proses pembuatan satu produk karya presentasi yang totalitas dari segi materi dan juga desain itu biasanya memakan waktu cukup lama, sekitar 3 harian seperti itu. Kalau dipaksa untuk lebih cepat, 1 hari itu biasanya hasilnya nggak maksimal. Biasanya untuk pembuatan dengan desain Microsoft PowerPoint, saya menggunakan model-model yang simpel biasanya. Untuk kalau memang dikejar waktu 1 hari harus jadi seperti itu. Tetapi dengan adanya Canva, saya disuguhkan dengan berbagai macam resource yang cukup powerful. Di sana sudah ada gambar ilustrasi, di sana sudah ada animasi, di sana juga sudah ada berbagai bentuk foto dan video yang sangat mendukung proses bahan dari presentasi yang saya buat. Dengan Canva saya sangat terbantu sekali, dan uniknya di Canva ini tidak hanya membantu kita para pengajar untuk membuat presentasi yang bagus, tetapi membantu kita untuk bisa membuat seperti semacam flyer, brosur dan sebagainya. Dan kebetulan di mata kuliah yang saya ampu, pemrograman multimedia, itu ada project yang dimana mereka harus membuat bahan-bahan untuk promosi. Jadi ada sebuah studi case, katakanlah kita punya satu klien yang berjualan soto seperti itu. Nah, klien ini meminta dibikinkan yang pertama adalah flyer promosi, kemudian kartu nama, kemudian istilahnya postingan Instagram atau status soft opening. Dan di situ permasalahannya adalah klien ini meminta pengerjaan waktu yang cepat. Karena waktunya adalah tinggal beberapa hari, otomatis mereka diharuskan memiliki kecepatan dalam proses desain. Dengan Canva otomatis semua itu bisa terjawab. Jadi kemarin saya sempat 1 hari itu melakukan kebut praktikum gitu ya. Jadi kebut praktikum itu karena beberapa kali pertemuan itu kita relate, istilahnya ketemu dengan praktisi mengajar, sehingga praktikumnya harus dipending. Dan ketika proses praktikum yang harus terselesaikan ini, saya mencoba menggunakan Canva, memberikan contoh di depan. Ayo kita bareng-bareng membuat flyer untuk promosi soto tersebut, kayak gitu. Terus kemudian ayo kita bareng-bareng membuat istilahnya feed Instagram untuk soto tersebut. Dan dalam proses praktikum itu yang saya lakukan adalah saya tidak menyuruh mahasiswa untuk melakukan sendiri instruksi dari yang sudah saya sebutkan, tetapi saya juga ikutan melakukan praktikum tersebut. Jadi contoh kemarin ketika membuat istilahnya satu desain brosur gitu ya, itu kita sepakat kita mau menyelesaikan desain brosur ini selama berapa menit. Nah, saya tanya ke teman-teman mahasiswa, mereka sanggup selama 30 menit. Oke, jadi selama 30 menit kita tuh berlomba untuk membuat desain brosur tersebut. Jadi Canva ini sangat membantu proses pembelajaran di bidang pemrograman multimedia khususnya. Alih-alih kita menggunakan pemrograman seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, kemudian Photoshop, ya memang itu merupakan sebuah aplikasi yang benar-benar powerful seperti itu ya. Cuma di sini saya tidak mewajibkan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi saat ini kita hidup di era yang mana semuanya dibutuhkan cepat. Jika kita harus terpentok menggunakan aplikasi-aplikasi yang seperti
CorelDRAW, terus kemudian aplikasi seperti Adobe Photoshop, Illustrator, mereka aplikasi-aplikasi ini biasanya cenderung menggunakan resource yang besar. Biasanya menggunakan komputer yang berspek tinggi. Kemudian biasanya harus punya VGA yang bagus. Tetapi dengan adanya Canva ini, teman-teman nggak perlu melakukan instalasi aplikasi, tidak perlu mempelajari tool-tool yang terlalu rumit. Jadi dengan waktu yang singkat, mereka bisa membuat produk yang bagus hanya menggunakan browser web. Karena Canva diakses menggunakan browser web, bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer, seperti itu. Kemudian tools perangkat pembelajaran yang favorit yang kedua itu adalah Canon Simulator. Nah, jadi di mata kuliah pemrograman multimedia ini ada fase di mana teman-teman itu harus melakukan praktek fotografi. Permasalahannya, jika satu kelas itu ada sekitar 20 mahasiswa, sedangkan kamera yang saya punyai di laboratorium itu hanya satu, istilahnya kita nggak mungkin melakukan praktikum secara bergantian. Jadi iseng-iseng kemarin saya mencoba untuk mencari referensi di internet mengenai simulasi foto, dan ternyata saya menemukan yang namanya Canon Simulator. Di Canon Simulator ini kita bisa belajar tentang segitiga exposure. Jadi di dalam ilmu fotografi itu ada yang namanya aperture, kemudian ada yang namanya ISO, dan juga ada yang namanya shutter speed. Ketiga hal ini harus dikuasai oleh seorang yang mau terjun ke dunia fotografi. Dengan mempelajari ketiga exposure ini, diharapkan nanti teman-teman bisa membuat produk foto itu yang istilahnya bokeh, terus kemudian bisa membuat foto-foto yang yang bagus, yang tajam, seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian itu terkait dengan Canon Simulator, dan kemarin di angkatan pertama mahasiswa SI juga menggunakan Canon Simulator, dan saya sempat melakukan dokumentasi di proses pembelajaran tersebut dan cukup seru. Jadi di depan itu mereka mencoba satu persatu, atau mungkin karena komputer kita terbatas di sini hanya ada sekitar 3 komputer, kemudian dibantu laptop saya ada 4 itu. Jadi semuanya buka Canon Simulator, terus kemudian mereka belajar secara berkelompok seperti itu. Jadi di dalam proses belajar itu sangat-sangat aktif dan juga sangat-sangat menyenangkan. Itu adalah proses pembelajaran dengan menggunakan alat bantu Canon Simulator. Terus kemudian di mata kuliah pemrograman multimedia ini juga ada yang namanya pembuatan game. Jadi kita diharuskan membuat sebuah game yang itu bisa dalam bentuk game edukasi atau game-game yang sifatnya having fun, seperti itu. Kita tahu perkembangan game saat ini di dunia anak muda ini cukup berkembang pesat dan juga banyak, bahkan tidak hanya anak muda ya, orang-orang dewasa itu juga suka bermain game seperti itu. Itulah kenapa kita butuh sebuah perangkat pembelajaran yang mana bisa mempercepat proses pembuatan game. Kemudian setelah mencari referensi, saya mendapati bahwa ada yang namanya Struct 3D. Jadi Struct 3D ini adalah salah satu aplikasi yang bisa diinstal di Android atau iOS, yang mana memungkinkan seseorang entah itu yang suka ngoding atau enggak, itu bisa membuat sebuah game 3D. Cara kerjanya cukup simple. Jadi kita nanti cukup mendaftarkan akun di Struct 3D, bisa login via Google. Jadi setelah mendaftarkan akun seperti itu, nanti kita bisa membuat game, apapun bentuk gamenya, bisa adventure atau istilahnya FPS, first personal shooter, atau third person, seperti itu, macam-macam, bisa game tembak-tembakan, berkebun dan sebagainya. Itu hanya dengan melakukan proses drag and drop dari library yang sudah ada. Jadi proses pembuatan Struct 3D ini sangat membantu teman-teman mahasiswa untuk lebih mendalami game design. Karena kita tahu untuk bisa menguasai satu bahasa pemrograman itu butuh jam terbang yang tinggi dan juga waktu yang panjang. Sedangkan jam belajar mahasiswa itu hanya sebatas mungkin dalam satu hari itu hanya 2 jam 3 jam, dan ini dirasa kurang, sehingga kita memikirkan
perangkat pembelajaran yang lebih efektif, yaitu menggunakan Start 3D. Terus kemudian bagi saya pribadi yang tentunya istilahnya ya banyak sekali kegiatan seperti itu ya. Kadang memang sebagai pendidik kita agak kesulitan dalam membagi waktu, membagi project seperti itu ya. Apalagi ketika teman-teman mahasiswa itu mendapati hibah-hibah seperti program kreativitas mahasiswa, kemudian hibah istilahnya pembinaan kewirausahaan. Di situ saya sebagai pengajar juga cukup kesulitan untuk melakukan manajemen waktu, sehingga dari problem yang ada saya pengen belajar untuk memanajemen penugasan dengan menginstal yang namanya aplikasi Trello. Jadi Trello ini sebenarnya sering muncul di iklan YouTube gitu ya. Cuma saya nggak terlalu notice waktu itu, sehingga akhirnya ketika saya mencoba Trello, ternyata Trello itu adalah seperti sebuah aplikasi yang dia itu melakukan manajemen project. Jadi di Trello itu kita bisa melakukan manajemen project dengan bentuk interface yang cukup mudah dan ringan. Jadi gampangannya semuanya kita tuh punya agenda banyak ya. Contoh kemarin waktu di proyek program kreativitas mahasiswa yang di Sila. Jadi kemarin saya dan teman-teman mahasiswa itu berhasil mendapatkan pendanaan di project Sila, jadi Self Development of Indonesia. Jadi bikin sosial media self development gitu. Prosesnya, jadi kita membagi Trello itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ada bahan. Jadi di bahan itu kita ngumpulin tuh proposal PKM kita itu apa, terus foto-foto, terus kemudian agenda-agenda kita itu apa, kita kumpulin. Terus kemudian ada kolom lagi doing, yang harus kita lakukan saat ini apa. Kemudian ada kolom lagi done. Jadi setiap apa yang sudah kita kerjakan kita letakkan di kolom done kayak gitu. Jadi setelah itu tentunya semua hal yang ada di dalam kegiatan itu bisa terdokumentasi dengan baik. Dalam proses pembelajaran pun saya menggunakan perangkat pembelajaran Trello ini untuk membantu saya pribadi dalam melakukan manajemen penugasan, pengajaran dan juga pembimbingan mahasiswa. Dan mahasiswa sendiri bisa belajar secara aktif untuk juga ikut terlibat dalam proses manajemen proyek seperti itu. Jadi itu adalah sekilas tentang perangkat pembelajaran yang saya lakukan bersama teman mahasiswa. Dan terkait metode ajar, jadi metode ajar yang saya gunakan untuk saat ini adalah Design Thinking Framework. Jadi Design Thinking Framework itu adalah sebuah sebuah kerangka kerja yang istilahnya ada 5 tahap. Yang pertama ada tahapan empati, define, ideate, prototype dan juga testing. Jadi Design Thinking Framework ini sering saya gunakan dalam berbagai proyek seperti kepengajaran mahasiswa, memberikan contoh kepada mahasiswa, melakukan berbagai hal. Dan alhamdulillah dengan adanya penggunaan metode ajar Design Thinking Framework ini kami berhasil meloloskan beberapa teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan hibah. Salah satu yang terakhir di tahun 2022 ini suatu kebanggaan, saya bisa mengantarkan teman-teman mahasiswa dalam program wirausaha mandiri, dan bahkan mereka bisa membuat perusahaan sendiri yang bernama CV Pandawa Digital Media. Dan selebihnya terkait masalah belief sih sebenarnya. Jadi sebagai pengajar saya belief bahwa setiap mahasiswa itu pasti punya kompetensi. Kita tahu mahasiswa itu ada yang suka akademik sama non akademik. Yang akademik pasti di kelas itu aktif. Yang non akademik ini yang agak susah. Biasanya mereka suka bermain game. Kita push aja yang mereka suka apa. Insya Allah mereka akan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah menjadi teman bagi mahasiswa. Suguhkan proses belajar yang menyenangkan dan memiliki keseimbangan antara praktek dan juga teori. Kemudian doronglah mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka, dan doronglah mereka untuk bisa berkolaborasi dan terus beradaptasi dengan perubahan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.